Dan kita berharapnya video ini harus sampai ke GB Vesta. Dan masyarakat Minang harus mengekspos video ini, harus men-share video ini. Bagaimanapun caranya GB Vesta harus minta maaf kepada masyarakat Minangkabau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di channel Cito Urang. Sekarang sedikit ada hal yang terganjal di pikiran kita soal permasalahan GB Vesta yang pakai sunting dengan pakaian tidak senonoh atau pakaian yang membuka aurat bagi wanita walaupun dia bukan wanita. Itu sedikit bikin saya kesal dan geram dan tidak sesuai dengan filsafat Minang. Masalah masalah suntiang ya. Itu suntiang dipakai cuma buat kegiatan adat yang khusus dan itu sakral. Ada tradisi-tradisi buat memakai itu, bukan yang kayak dipakaikan oleh siapa namanya? GB Vesta. Tapi sebelum kita lebih mendalam membahas tentang GB Vesta yang pakai suntiang, kita akan melihat itu video yang beredar dan sekarang sudah dihapus oleh GB, tapi kita bisa mendapatkannya kembali. Kita lihat dulu ya. Sama-sama telah kita lihat videonya, dan di sini saya semakin meledak-ledak. Aduh, Merusak Minangkabau. Ya, merusak Minangkabau. Jadi masalahnya di sini GB Vesta ini harus minta maaf secara terbuka di depan Indonesia. Sekalian di depan masyarakat Minang, karena masyarakat Minang itu ada di seluruh Indonesia. Itu masalah pertama yang harus diselesaikan oleh GB Vesta. Yang selanjutnya, GB Vesta ini kenapa bisa memakai pakaian suntiang Minangkabau dengan pakaian yang tidak terbuka seperti itu. Kan kalau tidak senonoh itu urusan dia kan. Dia itu entah laki-laki atau perempuan pun itu urusan kita ya. Bukan urusan kita. Yang penting kan tidak senonoh itu kan. Penting suntiang ini. Kenapa bisa dia memakai suntiang Minangkabau? Siapa pelopornya? Yang ini? Tentu ada timnya. Ada timnya. Siapa desainernya? Kenapa bisa dapat izin? Siapa yang mengizinkannya? Kalau sempat itu terlibat orang Minangkabau di dalamnya, kita sepakat harus dicabut keminangannya. Minangkabaunya, biar tinggal kabau. Cabut Minang tinggal kabau. Nggak kabau. Intinya kalau kita lihat dari kejiwaannya lah, Dia sudah jiwanya kena ya? Iya. Tubuhnya manusia, Mungkin jiwanya setan. Bisa jadi setan. Dia kan kesetaraan gender, ya. Apa? Transgender. Orang yang tidak suka dengan kelamin sendiri. Dia tidak suka dengan kelamin sendiri. Cukup Sekarang. ya. Sekarang cukup bikin ini geram ya. Ya. Sangat geram gitu ya.
Apalagi video ini udah tersebar ya. Video ini tersebarnya kemarin ya? Kemarin diupload langsung viral karena tidak sesuai dengan filsafat Minang. Masalahnya Minangkabau itu adat Basani Sara, Sara Usani Kitabula. Dan GB Vesta telah melanggar itu. Telah menginjak-injak Harga diri Minangkabau. Minangkabau bukan memakai pakaian seperti itu. Minangkabau ini Islam. Minangkabau Islam. Karena itu telah terpapar di sejarah Minangkabau kalau Minangkabau itu Islam. Oke lah, tujuan dia tuh untuk melakukan kontes itu kan untuk membuat Indonesia bangga. Ya, itu salah satu di videonya dia Dia mengatakan seperti itu. ya, Mengatakan dia pengen Indonesia bangga dengan transgender dia. dengan keadaan dia seperti itu bisa membuat Indonesia bangga. Tapi ini bukan buat bangga. Kalau kita lihat itu bukan membuat bangga, tapi membuat malu lah, membuat malu diri dia sendiri. Bukan masalah dirinya sendiri. Ini sudah mempermalukan Indonesia juga namanya. Intinya dia sudah mempermalukan dirinya sendiri terlebih dahulu kan. ya itu terlebih dulu yang mempermalukan diri sendiri. Kemudian yang kita heran itu kenapa Indonesia itu mengirimkan orang seperti itu untuk kontes. Lalu kenapa di Indonesia itu diadakan kontes seperti itu? Jadi permasalahannya kenapa Indonesia mengadakan kontes LGBT? Itu manain undang-undang yang telah dibuat itu? Karena Indonesia tidak setuju dengan LGBT. Kenapa ada kontes Iya. LGBT? Kalau tidak setuju, kenapa ada kontes itu dan kenapa dia bisa dioper ke Thailand untuk mengikuti kontes Miss Queen Internasional ya? Ya, bagi saya itu bukan Miss Queen ya, tapi miskin adat, miskin otak, miskin lah semuanya. Ya, sekian. Otomatis jiwanya itu sudah rusak. Ya kayak tadi lah. Tubuhnya manusia. Nah, Jiwanya setan. Jiwanya setan. Iya. Oke, dia cenderung kepada perempuan atau dia cenderung kepada laki-laki. Meskipun dia cenderung kepada perempuan atau laki-laki, otomatis yang rasa malu itu pasti ada. Tentu lah. Tentu kan. Tentu. Tapi dari video yang kita lihat itu tidak ada rasa malu lagi. Berarti bisa dikatakan tubuhnya manusia dan jiwanya itu setan. Iya. Nah, Permasalahan selanjutnya di sini. Saya itu melihat Instagram GB Vesta yang sekarang telah dikunci dan tidak bisa diakses lagi. Sebelumnya saya telah melihat Instagramnya sampai ke bawah dan itu banyak sekali video-video yang dia sebar. Dan saya terpacu satu video dan dia mengatakan kalau dia orang tuanya memperbolehkan dia seperti itu. Orang tuanya mengizinkan dia seperti itu asal jangan meresahkan masyarakat. Asal jangan mengganggu orang. Ini sudah mengganggu orang ini. Iya, tapi ini telah dikategorikan mengganggu dan meresahkan masyarakat. itu yang dikatakannya toleransi ya. Berarti itu dia tidak toleransi. Itu bukan toleransi. Ini meresahkan masyarakat, meresahkan mata saya mana nggak meresahkan ya. Laki-laki punya dada besar. Tak sewajarnya kan. Yang tidak enaknya seperti itu. Kenapa dia harus memakai sunting Minangkabau ini? Itu yang membuat orang Minangkabau itu marah. Orang Minangkabau itu marah. Marah dan kesal. Dan kesal melihat video yang beredar itu. Bukan masalah dia pakai sunting yang orang Minangkabau yang marah, tapi dengan dia memakai pakaian seperti itu dan memakai sunting Minangkabau. Betul. Makanya itu tuh yang membuat masyarakat Minangkabau geram, masyarakat Minangkabau marah. Dia memakai pakaian yang tidak sesuai dengan filsafat Minang. Betul. Itu bukan masalah dengan sunting kan? Iya. Sunting itu boleh dipakai. Boleh dipakai asalkan sesuai dengan yang ada di daerah Minangkabau. Aturan yang ada di Minangkabau. Norma-norma ya kan. Masalahnya kita di Minangkabau memakai suntiang itu cuma buat kegiatan khusus ya, hal-hal tertentu, dan itu pemakainya sakral, bukan asal-asal pakai. Dan kita tidak memasalahkan dia memakai, kita perbolehkan dia memakai asal sesuai dengan apa yang ada di Minangkabau.
Kalau dia memakai seperti ini, berarti dia telah menginjak-injak harga diri Minangkabau. Yang jelasnya kita orang Minangkabau itu tidak tinggal diam saja. Iya, kita orang Minangkabau tidak tinggal diam. Satu lagi dia itu kenapa dia ini cukup terheran-heran ya. Kenapa dia tidak memakai pakaian dari daerahnya? Kenapa harus Minangkabau? Siapa yang musuh ya kan? Dia berdomisili di Bali ya. Dia berdomisili Bali dan saya ketahui bahwasan saya dapat kabar dia itu orang Kalimantan, orang Dayak. Kenapa dia tidak memakai pakaian Dayak? Berarti ada pengusung di belakang untuk menyuruh dia memakai pakaian seperti itu dan memakai sunting Minangkabau. Ada support dari belakang. Iya. Siapa dia? Dan berarti kita minta orang itu juga harus minta maaf secara terbuka. Yang jelas itu masih dalam tim dia juga. Iya, yang jelas Gaby Vesta beserta tim dan orang yang terlibat, baik itu tukang supportnya atau orang yang support ataupun itu desainernya, kenapa wardrobe-nya, kenapa dia bisa kasih pakaian seperti itu, dia harus mengucapkan kata maaf secara terbuka di depan masyarakat Indonesia, terutamanya Minangkabau. Kemudian kita juga butuh kejelasan dari Indonesia ini. Kenapa di Indonesia itu diadakan kontes seperti itu? Ya, itu pertanyaan kita juga selanjutnya ya. Kenapa Indonesia? Kenapa? Sedangkan undang-undangan sudah ada tadi kan, Iya. Melarang LGBT di Indonesia. LGBT, tapi diadakan kontes itu di Indonesia, kemudian diport ke Thailand, dia kirim ke Thailand. Iya, seolah-olah orang Indonesia menyetujui itu. Menyetujui kalau kontes ini ada, dan kenapa ada orang Indonesia ikut di Thailand. Berarti orang setuju kan? Berarti ini kontes sudah berlangsung lama ya? Ini kontes kayaknya sudah berlangsung bertahun-tahun dan kurang diketahui oleh orang banyak karena tidak mungkin expose. Ini diadakan secara diam-diam. Bisa jadi ini organisasi khusus transgender. Iya, memang itu memang kegiatan khusus transgender itu. Miskin hati ya. Miskin hati, miskin akhlak, miskin lah semuanya. Tidak beretika. Iya. Itulah yang jelas dia harus minta maaf kepada Indonesia, yang lebih utama lagi kepada orang Minangkabau, karena itu dia sudah merusak harga diri Minangkabau. Karena sunting itu tidak bisa dipakai sembarangan. Itu sakral. Sedangkan di Minangkabau itu dipakai dengan hal-hal yang tertentu. Ada lagi? Ini mungkin tuh sekarang ini sudah cukup lah. Yang penting kita harus menunggu kejelasan dari dia dan konfirmasi dari Gaby Vesta untuk mengklarifikasi semuanya, dan kita minta juga rekan-rekan yang terlibat untuk ikut meminta maaf ke masyarakat Minangkabau. Dan kita berharapnya video ini harus sampai ke Gaby Vesta dan masyarakat Minang harus mengekspos video ini, harus men-share video ini. Bagaimanapun caranya Gaby Vesta harus minta maaf kepada masyarakat Minangkabau. Karena ini menyangkut adat kita yang dipermalukan oleh Gaby Vesta. Ini telah menginjak-injak harga diri Minangkabau. Dan satu lagi, kami butuh kejelasan untuk kontes yang dilakukan itu. Pakai baju seperti itu, pakai sunting adat Minangkabau. Sebelum dia minta maaf, dia harus memberikan penjelasan itulah. Apa alasannya dari tim-timnya itu dari Indonesia sampai ke Thailand, dan timnya harus memberikan penjelasan, kemudian minta maaf secara terbuka dan secara langsung kepada Indonesia dan pada orang Minangkabau yang jelas. Iya. Ya cukuplah. Makin lama saya semakin geram melihatnya ini. Terbawa emosi nanti. Ya, terbawa emosi ini. Bisa-bisa saya sabar. Kita harus sabar. Kita harus menunggu dulu konfirmasi dan klarifikasi dari bukan harus menunggu, tapi dia harus menyelesaikan secepatnya masalah ini biar jelas. Ini telah meresahkan ya. Biarlah. Yang penting kita orang menunggu konfirmasi dari Gaby Vesta. Sekian, terima kasih.